Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basira wa nadhiran baina yaday sangah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida. Wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Ketika melakukan perbuatan dosa atau maksiat, maka hendaklah segera mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, karena Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang mau mohon ampun dan bertobat padanya. Dan di bulan Ramadan ini, bulan yang mulia penuh berkah ini, beberapa amalan yang dilakukan ini akan mendatangkan ampunan, mendatangkan maghfirah dari Allah SWT. Oleh karena itu, hendaklah kita pergunakan kesempatan beramal soleh di bulan Ramadan ini agar bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Karena apabila sampai Ramadan berakhir dan belum juga mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka orang ini akan celaka. Allah SWT berfirman dalam surat Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila jalim musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik atau terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Kemudian sungguh rugi apabila kita mendapatkan hidup di bulan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan ampunan. Mungkin karena kita banyak berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, Atani Jibrilu faqol, ya Muhammad, man adroka Ramadan, fakhoroja, walam yughfarlah, famata fadaholan nar, fa'abngadahullah, kul amin, fakultu amin. Jibril datang padaku dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika ia mati, ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakanlah amin. Aku mengatakan amin. Hadis riwayat Imam Ibnu Zaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dalam bulan Ramadan banyak sekali amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah SWT. Di antaranya, yang pertama adalah melakukan puasa di bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Kemudian yang kedua, di antara amal soleh yang bisa dilakukan di bulan Ramadan untuk mendatangkan ampunan dari Allah SWT adalah
Dua, melakukan sholat tarawih dan tahajud di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaq alaih. Barang siapa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga, di antara amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah SWT di bulan Ramadan adalah melakukan sholat dan ibadah di malam Lailatul Qadar. Melakukan sholat dan ibadah di malam Lailatul Qadar, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ia adalah malam yang penuh berkah, yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Dan pada malam itu pula dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Muttafaq alaih. Barang siapa melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih atau hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, di antara amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah SWT adalah memberi iftar atau makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Memberi iftar atau makanan yang berbuka kepada orang yang berpuasa ini akan mendatangkan pahala dari Allah SWT dan ampunannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man fattara sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa ngitqa raqabatihi minan nar." Barang siapa yang di dalamnya atau bulan Ramadan memberi iftar kepada orang yang berpuasa, niscaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Zaimah dan Al-Baihaqi dan lainnya. Dan ia mensahihkan hadis ini. Kemudian di antara amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang mendatangkan ampunan dari Allah SWT adalah istighfar atau mohon ampun kepada Allah SWT. Beristighfar atau minta ampunan serta berdoa ketika dalam keadaan puasa, berbuka, dan ketika makan sahur. Doa orang puasa adalah mustajab atau dikabulkan, baik ketika dalam keadaan puasa ataupun ketika berbuka. Allah Ta'ala merintahkan agar kita berdoa dan Dia menjamin mengabulkannya. Allah SWT berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkannya untukmu." Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Salah satun la turaddu dakwatuhumul imamul adil waso'imu khina yuftir wa dakwatul madlum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1, pemimpin yang adil. 2, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3, doa orang terzalimi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2526, 3598, Ibnu Majah dan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Karena itu hendaklah setiap muslim memperbanyak zikir, doa, dan istighfar setiap waktu, terutama pada bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa, berbuka, dan ketika sahur. Di saat Allah turun di akhir malam, Nabi SAW bersabda, "Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul may yad'uni fa astajibulah, may yas'aluni fa a'tiyah, may yastaghfiruni fa aghfirullah." Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi turun pada setiap malam ke langit dunia, yaitu ketika masih berlangsung sepertiga malam yang akhir. Seraya berfirman, "Barang siapa berdoa padaku, niscaya aku kabulkan untuknya. Barang siapa mohon kepadaku, niscaya aku memberinya. Dan barang siapa mohon ampunan padaku, niscaya aku mengampuninya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dahulu ketika datang bulan Ramadan, umat Islam selalu berdoa, "Allahumma qad adallana sahru Ramadan
wa hadara fasallimhu lana wasallimna lah warzuqna fihil jidda wal istihada wal quwata wan nasata wa a'idna fihi minal fitan. Ya Allah, bulan Ramadan telah menaungi kami dan telah hadir, maka serahkanlah ia kepada kami dan serahkanlah kami kepadanya. Karuniakanlah kami kemampuan untuk berpuasa dan sholat di dalamnya. Karuniakanlah kami di dalamnya kesungguhan, semangat, kekuatan, dan sikap rajin, dan lindungilah kami di dalamnya dari berbagai fitnah. Mereka berdoa kepada Allah SWT selama 6 bulan agar bisa mendapatkan bulan Ramadan. Kemudian berdoa selama 6 bulan berikutnya agar puasanya diterima oleh Allah SWT. Doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, serahkanlah aku kepada bulan Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan engkau menerima daripadaku dengan rela. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuknya kepada kita, menolong kita sehingga bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita juga bisa melaksanakan berbagai amal solih di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita melakukan qiyamul Ramadan atau sholat sunnah tarawih dan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga Allah SWT menerima puasa kita dan amal soleh lainnya di bulan Ramadan dan bulan selain Ramadan, sehingga kita bisa masuk surga dengan rahmatnya dan dihindarkan dari siksa api neraka. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.